Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dengan NIM 2248201015. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai nutraceutikal pendahuluan dan mencegah kehancuran bahan pangan dan cara pencegahannya. Pendahuluan nutraceutikal merupakan senyawa metabolit sekunder atau hasil produk dari tanaman mikroba dan hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, bukan hanya sebagai bahan pangan tetapi dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Para peneliti juga menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia, zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat pelindungan atau khasiat pencegah penyakit di dalam makanan. Sejarah perkembangan nutraceutikal dimulai ketika pada tahun 1900-an pabrik menanam di Amerika Serikat menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Nutraceutikal di era postgenomik, genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutikal dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Interaksi antara reseptor dengan ligand merupakan landasan penting dalam nutraceutikal. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutikal dalam tubuh: variabilitas dosis yang dikonsumsi, faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Fitokimia memiliki antioksidan cenderung berwarna tersam karena mengandung kromofom. 1. Karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga, kemerahan seperti wortel, dan berwarna merah. Contoh, tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contoh karoten yang banyak ditemukan adalah beta-karoten dan alfa-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A retinol. 2. Likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena peranannya menaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat, 10 kali lebih banyak dari kemampuan B-tocopherol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk, dan paprika merah. 3. Lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah santol dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, RA, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. 4. Terapi antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutikal. 1. Produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. 2. Produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi empiris. Kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan kualitas bahan pangan yang menyebabkan penurunan mutu, nilai gizi, dan keamanan pangan akibat dibiarkan di ruangan terbuka di suhu kamar. Faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan atau makanan pangan segar seperti sayur, buah, dan daging. Mudah rusak karena kandungan airnya tinggi, protein yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme. Pangan kering seperti biji-bijian dan tepung lebih tahan lama tetapi tetap bisa rusak karena serangga, jamur, atau kondisi penyimpanan yang buruk. Kondisi lingkungan memengaruhi kecepatan kerusakan bahan pangan seperti suhu tinggi mempercepat reaksi kimia dan pertumbuhan mikroba. Kelembaban tinggi memicu pertumbuhan jamur dan pembusukan. Cahaya bisa merusak kandungan gizi seperti vitamin A dan C. Oksigen dapat menyebabkan oksidasi lemak, rasa tengik, dan kerusakan warna.
Tanda-tanda kerusakan: tekstur, keras menjadi lunak, contoh pisang, wortel, lunak menjadi keras, contoh tepung kental menjadi encer, contoh telur dan produk jeli. Rasa yang menyimpang, contoh sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi temik. Aroma yang menyimpang, contoh telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Penampakan secara visual, contoh daging ikan yang melendir dan adanya jamur pada roti. Klasifikasi, bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya, yaitu: pertama, bahan pangan mudah rusak, contoh susu, ikan, telur, dan daging. 2. Bahan pangan agak mudah rusak, contoh buah-buahan dan sayuran. Bahan pangan tidak mudah rusak, contoh sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan bahan pangan: pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, oksigen, sinar, waktu penyimpanan. Jenis kerusakan: kerusakan mikrobiologis dan biologis disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti mikroba, jamur, dan enzimatis, contoh roti yang berjamur. Kerusakan mekanis disebabkan oleh benturan, tekanan, atau gesekan selama proses panen, transportasi, atau penyimpanan, contoh tomat memar karena jatuh. Kerusakan fisik diakibatkan oleh perubahan lingkungan fisik seperti suhu dan kelembaban, contoh coklat melelah karena suhu terlalu panas. Kerusakan kimia terjadi akibat reaksi kimia pada bahan pangan, misalnya pewarna dan perasa. Pencegahan kerusakan bahan pangan: pertama, pengawetan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawetan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode pengawetan dengan suhu tinggi: pasteurisasi, pengalengan, pengukusan. Singkat. 2. Pengawet kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, serta mencegah oksidasi. Beberapa contoh pengawet kimia yang umum digunakan antara lain asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit. 3. Pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan ragi akan terhambat sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama.